5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Assalamualaikum, ketemu dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Banyak berita menarik yang bisa kita ulas hari ini. Mulai dari persoalan hukum ya, terkait dengan kerja-kerja kepolisian yang di luar batas-batas wajar begitu ya. Termasuk juga ada hal-hal yang dilanggar oleh kepolisian itu di Boyolali contohnya itu pelecehan. Kemudian ada Arteria Dahlan yang masih ribut soal bahasa Sunda ya. Lalu kemudian ada dua paguyuban masyarakat Sunda dan juga Minang mulai melaporkan ke Polda Jawa Barat terkait dengan sikap rasisme yang dilontarkan oleh Arteria Dahlan ketika rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung di DPR RI. Nah, ini perlu diambil tindakan karena permaafan, minta maaf atau apapun yang dia lakukan setelah tindakannya itu dia lakukan, itu tidak menghilangkan unsur pidananya. Kalau kemudian bisa dibuktikan oleh para pihak pelapor begitu ya dengan bukti-bukti awal atau bukti-bukti permulaan yang cukup. Dan tentunya kepolisian bisa menindak hal ini. Dan kita tidak yakin kalau kemudian partainya akan memberikan sanksi ya. Jadi lalu ada hal-hal yang berkaitan dengan IKN ya, Ibu Kota Negara yang baru, di mana skema pembiayaannya akan menggunakan dana PEN begitu ya, dana PEN, dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini menarik ya, dari APBN digunakan dana PEN. Jadi ya berbahagialah Bapak Ibu yang punya usaha UMKM ya. Dana PEN Anda akan dibuatkan untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru itu. Jadi tidak digelontorkan ke Anda begitu ya. Kalaupun ada ya tentu nilainya juga sudah mengerucut ya, sudah disunat-sunat barangkali. Dan kemudian ada yang menarik di Penajam Pasir Utara itu ya terkait dengan korupsi Bupati Pasir Penajam Utara ini ya yang masih muda belia ya kan, dan pengurus DPC Partai Demokrat rupanya ya. Seiring dengan itu ada bendaharanya yang masih berusia 24 tahun ya, Nur Afifah Bilkis namanya. Jadi Nur Afifah Bilkis usia 24 tahun ini menarik ya, di usia 24 tahun dia sudah tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang menyeret beberapa orang, ada 6 orang tersangka korupsi suap begitu ya. Jadi ini suap ya terkait banyak proyek yang diterima oleh Bupati Pasir ini. Ini menarik, di usia belia seperti itu dia sudah melakukan hal-hal besar ya. Tentunya hal besar itu adalah korupsi. Jadi bercita-citalah kita untuk menjadikan anak-anak kita sebagai koruptor begitu ya. Karena dengan korupsi itu ya secara praktis singkat, cepat dan padat begitu ya. Hidup akan jauh lebih sejahtera begitu. Nah, inilah yang diajarkan barangkali oleh partai politik ketika anak-anak muda ini dilibatkan dalam banyak kegiatan-kegiatan politik di daerahnya. Jadi ini menarik ya, katakan tidak pada korupsi, kan itu dulu kampanye Demokrat ini. Ternyata ya sekarang kejadian lagi, korupsi-korupsi yang ya membuat ya perasaan kita miris. Dan tidak lupa ini ada berita terkait dengan OPM juga, ya ada penyerangan kepada TNI kembali di Papua yang menewaskan 1 orang ya. Ada beberapa orang yang luka. Nah, kadang-kadang kita miris ini mendengar berita-berita ada TNI yang meninggal dan luka-luka seperti ini. Sudah tidak sedih lagi kita, malah agak senang-senang geli kita ya melihat apa yang mereka dapati di sana. Barangkali ini akibat Dudung yang hobi mengopi-ngopi dan menurunkan baliho itu ya, dan menganggap bahwa KKB atau teroris OPM di Papua itu adalah saudaranya yang akan dia rangkul dan dia peluk-peluk begitu. Jadi barangkali teman-teman ya sekedar merangkum ya banyak berita-berita yang menarik terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari ini. Tentu tidak lupa ya kita dengan PCR ya, bisnis-bisnis PCR yang ada di istana. Kemudian ada laporan terhadap anaknya Jokowi ya, di mana usaha es dogernya disuntik dana miliaran rupiah ya. Lalu dana pemulihan ekonomi nasional yang mestinya digelontorkan untuk program-program pemulihan ekonomi rakyat akan dimanfaatkan untuk pembangunan istana baru para mafia, para penyamun ini nanti di Penajam Pasir Utara.
Jadi kita bersyukur dengan adanya nama Nusantara ya. Ya, kita nikmati saja. Mudah-mudahan berkah nanti mereka di Penajam Pasir Utara itu dipindahkan ke sana, kemudian Tuhan lipat itu daerah itu dan balikkan tanahnya. Barangkali demikian saja ya harapan kita. Karena kalau mereka di Jakarta, mereka akan bawa musibah untuk masyarakat yang baik-baik di Jakarta itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.